Pernah nggak sih Anda lihat laporan penjualan bulanan terus mikir, wah penjualan kenceng, target lewat, tapi kok profitnya tipis banget ya? Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Ini masalah klasik yang dihadapi banyak banget pemilik bisnis. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng misteri ini. Oke, kita mulai dari angka yang mungkin bakal bikin kaget nih. Tahu nggak kalau Anda bisa melakukan perbaikan-perbaikan kecil aja, sekitar 10% di beberapa area kunci bisnis, itu bisa bikin profit Anda melonjak sampai 61%. Serius, ini bukan sulap, ini matematika bisnis yang cerdas, dan kita akan bedah caranya. Ini dia, pertanyaan yang bikin pusing banyak banget pengusaha. Anda udah kerja keras, tim Anda jago jualan, tapi giliran lihat laporan laba rugi di akhir bulan, kok rasanya nggak sepadan ya sama capeknya. Rasanya tuh kayak ada pipa bocor di mana-mana, tapi susah banget nemuin letak bocornya di mana. Nah, masalah ini sering disebut paradox profit. Aneh kan? Penjualan naik, profitnya malah gitu-gitu aja, atau malah turun. Tapi tenang, setiap paradoks itu pasti ada jawabannya. Dan jawabannya ada dengan kita melihat lebih dalam lagi ke angka-angka bisnis Anda. Jadi, gini, poin utamanya, seringkali masalahnya itu bukan di seberapa banyak Anda jualan, tapi di biaya-biaya siluman yang nggak kelihatan, yang diam-diam makan keuntungan Anda. Bisa jadi harga bahan baku naik tapi Anda nggak sadar, atau ada proses operasional yang boros, atau ya biaya-biaya tak terduga yang terus-terusan muncul. Oke, buat mendiagnosis kebocoran ini, kita bakal pakai sebuah alat yang keren banget dari Brad Sugars. Namanya Formula 5 Ways atau 5 cara. Anggap aja ini kayak GPS bisnis yang nunjukin dengan jelas gimana mesin uang di bisnis Anda itu sebenarnya bekerja. Gini cara kerjanya. Jumlah prospek atau calon pembeli dikaliin sama tingkat konversi, hasilnya adalah jumlah pelanggan. Oke, dapat pelanggan. Terus jumlah pelanggan ini kita kaliin lagi sama seberapa sering mereka belanja dan berapa rata-rata belanja mereka. Nah, ini jadinya omset. Tapi omset belum profit loh. Kuncinya ada di langkah terakhir. Omset dikali margin profit. Barulah itu jadi laba bersih yang masuk ke kantong Anda. Dari kelima elemen tadi, kita mau fokus ke satu yang paling penting dan sering dilupain. Margin. Margin ini ibarat mesin jet yang tersembunyi di bisnis Anda. Anda bisa aja punya penjualan setinggi langit, tapi kalau marginnya tipis, ya sama aja. Anda cuma bakal sibuk doang, tapi nggak makin kaya. Nah, ini penting banget. Jangan sampai ketukar antara margin sama markup. Gini deh, biar gampang. Markup itu cara Anda menentukan harga. Misalnya modal 100, mau dijual berapa? Dinaikin harganya, itu markup. Kalau margin, itu cara Anda mengukur profit. Dari harga jual itu, berapa persen sih untungnya? Beda banget kan? Paham soal ini aja udah langkah besar buat ngendaliin profit. Sip, sekarang kita masuk ke strategi dagingnya. Strategi pertama, kata kuncinya cuma satu, fokus. Daripada capek-capek jualan semua produk dengan tenaga yang sama, mendingan kita fokuskan energi kita ke produk atau jasa yang ngasih margin keuntungan paling gede. Ini soal kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Terus gimana caranya? Gampang. Pertama, bongkar data Anda. Cari mana produk juara yang marginnya paling tebal. Kedua, latih tim sales Anda. Kasih mereka insentif biar makin semangat jualan produk-produk juara ini. Ketiga, uang marketing Anda arahin ke sana. Promosiin solusi-solusi paling profitable ini. Jangan takut juga buat membuang produk yang marginnya tipis dan cuma bikin ribet. Terakhir dan ini penting, kejar klien kelas A. Mereka ini pelanggan yang cari kualitas, bukan harga murah. Sekarang, ayo kita ngomongin soal godaan terbesar dalam dunia penjualan, diskon. Kasih potongan harga itu emang kelihatannya cara paling cepat buat closing ya. Tapi hati-hati, ini tuh kayak pedang bermata dua yang bisa bahaya banget buat kesehatan bisnis Anda. Kenapa diskon itu bahaya? Pertama, itu ngerusak citra merek Anda, bikin kelihatan murahan. Kedua, Anda ngajarin pelanggan buat jadi price shopper, yang cuma peduli harga, bukan nilai. Ini bisa memicu perang harga sama kompetitor, yang ujung-ujungnya nggak ada yang menang. Dan yang paling fatal, diskon itu pembunuh margin profit nomor 1. Coba deh lihat tabel ini. Ini matematika di balik diskon yang bikin merinding. Lihat baik-baik ya. Kalau margin Anda 40%, terus Anda kasih diskon 20%, Anda harus naikin penjualan sampai 100%. 2 kali lipat. Cuma buat dapat profit yang sama kayak sebelum diskon. Kalau margin Anda 30%, Anda harus jualan 200% lebih banyak. Gila kan? Ini permainan yang susah banget menangnya. Jadi, kalau diskon bukan jawaban, terus gimana dong? Jawabannya adalah ubah total cara Anda ngobrol sama pelanggan. Pindahkan fokusnya. Jangan lagi ngomongin perang harga, tapi ngomongin soal nilai, solusi, dan hasil yang bisa Anda kasih ke mereka. Ini soal negosiasi tanpa banting harga.
Dan ini mindset yang harus dipegang. Ingat kalimat ini baik-baik. Pelanggan yang beneran bagus itu nggak beli harga. Mereka beli kepastian. Mereka beli solusi buat masalah mereka dengan risiko sekecil mungkin. Tugas Anda adalah meyakinkan mereka kalau Anda adalah solusi terbaik itu. Gimana prakteknya pas negosiasi? Pertama, selalu kaitkan harga Anda dengan nilai atau return on investment yang bakal klien dapat. Kalau mereka minta diskon, jangan langsung bilang nggak bisa. Tawarkan pertukaran. Oke, harga segitu bisa saya pertimbangkan, tapi kalau Bapak ambil volume lebih besar. Atau tawarkan paket-paket berbeda, bukan potong harga. Dan yang paling jitu, tunjukkan ke mereka biaya yang jauh lebih mahal kalau mereka nggak pakai solusi Anda sekarang juga. Oke, jadi sebagai penutup, saya mau kasih satu pekerjaan rumah buat Anda. Coba deh, lihat lagi daftar produk atau layanan Anda. Pilih satu aja. Apa satu produk atau jasa yang punya margin paling sehat, yang bisa Anda mulai prioritaskan penjualannya, mulai besok? Jawabannya bisa jadi adalah kunci buat membuka profit yang selama ini Anda cari-cari.